wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wahyuni. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai apa saja pertanyaan wawancara yang saya dapatkan di seleksi SKB non-CAT formasi dosen asisten ahli. Nah, sebelum saya share apa-apa aja pertanyaannya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Nah, sebelum saya akan bercerita mengenai pertanyaan apa saja yang saya dapatkan selama SKB non-CAT wawancara, saya di sini akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai SKB non-CAT wawancara. Nah, jadi teman-teman, saya itu melakukan SKB non-CAT sebelum SKB CAT. Jadi SKB CAT itu dilakukan terakhir sekali. Setelah dinyatakan lulus SKD, kemudian didapatkanlah jadwal SKB, kurang lebih kayaknya rentangnya sebulan. SKB ini yang pertama saya dapatkan itu adalah jadwal SKB non-CAT. Nah, SKB non-CAT ini terdiri dari dua, ada wawancara dan micro teaching. Jadi bisa aja jadwal wawancara itu dan micro teaching itu bersamaan harinya, beda jam saja, atau juga bisa beda hari dan beda jam. Itu tergantung jadwal yang teman-teman dapatkan. Nah, saat itu saya mendapatkan jadwal yang berbeda hari antara micro teaching dan wawancara. Nah, baik teman-teman, nanti di wawancara itu kalau pengalaman saya diwawancarai oleh Bapak Dekan dan juga Bapak Wakil Dekan. Dimana posisinya gambarannya saat itu adalah Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan itu berada di sebuah ruangan rapat dan di depan para pewawancara itu ada seperti layar TV. Nah, jadi nanti pewawancaranya melihat kita dari layar TV itu. Pewawancara akan memberikan pertanyaan kepada kita dari Zoom meeting. Nah, pewawancaranya berada di dalam satu ruangan. Dan saya waktu itu posisinya ada di rumah karena seleksi SKB-nya itu dilakukan di hari Sabtu, jam 3 sore. Nah, jadi kelemahan atau kekurangan yang menurut saya yang waktu itu tidak bisa saya antisipasi dan sebaiknya teman-teman antisipasi itu adalah saya tidak tahu ternyata pewawancaranya itu berada dalam sebuah ruangan, bukan masing-masing berada di depan laptop, bukan begitu ya, tetapi dua orang pewawancara langsung berada di dalam satu ruangan. Sehingga kendala yang saya hadapi saat itu adalah saya kurang jelas dalam mendengarkan pertanyaan pewawancara. Karena mungkin agak jauh antara layar dan juga posisi duduknya pewawancara, dan juga saya tidak mengantisipasi itu dengan headset. Nah, jadi teman-teman sebaiknya saya menyarankan siapkan juga headset jika nanti teman-teman merasa kurang mendengarkan pertanyaan dari pewawancara, sehingga nanti bisa izin dulu untuk memasang headset, dan jangan lupa untuk di trial dulu headsetnya apakah berfungsi. Takutnya teman-teman jelas mendengarkan pertanyaan dari pewawancara, tetapi ternyata saat berbicara atau menjawab pertanyaan mikrofonnya teman-teman yang bermasalah. Jangan lupa pastikan device teman-teman seperti laptop, saluran internet itu lancar, karena meminimalisir ya, misalnya kalau seandainya wawancaranya terputus tentu akan mengurangi mood ya, atau mengganggu konsentrasi kita juga. Takutnya kita panik atau mood pewawancaranya juga terganggu. Nah, sehingga kita kalau bisa pastikan kondisi sekitar kita aman, ruangannya juga nyaman, posisinya juga bagus, dan device-device kita semuanya itu aman terkendali. Di hari wawancara, saya mendapatkan jadwal di pukul 3 sore, tetapi saya sudah standby 2 jam atau 1,5 jam sebelum wawancara. Kenapa? Karena ternyata bisa aja giliran kita itu lebih cepat, karena kita yang udah standby duluan, bisa aja seperti itu. Yang pertama, atau bisa jadi orang-orang yang sebelum kita wawancara itu udah selesai, karena bisa aja durasi setiap orang wawancaranya itu berbeda-beda, sehingga sebaiknya kita itu menyiapkan atau standby dalam waktu yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, sehingga kalau seandainya ujian kita sudah berlangsung lebih cepat lebih baik. Nah, pertanyaan yang saya dapatkan selama wawancara SKB non-CAT formasi dosen asisten ahli, yang pertama itu adalah saya diminta untuk perkenalan diri. Sebenarnya pewawancara itu sudah memegang biodata kita. Nah, tetapi pewawancara tentu ingin menggali lebih dalam dari diri kita sendiri kayak gitu ya. Sehingga yang pertama itu saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu relevan dengan jawaban yang kita berikan dari pertanyaan pewawancara. Dari perkenalan ini, kemudian saya diberikan pertanyaan kedua yang relevan dengan perkenalan saya tadi. Pertanyaan yang kedua yang saya dapatkan adalah,
Kenapa harus menjadi dosen padahal sudah mantap menjadi guru nih, kata para pewawancaranya. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapa skor TOEFL-nya saat ini. Pertanyaan yang keempat itu adalah bagaimana komitmen saudara untuk terus meningkatkan, mengembangkan skill bahasa Inggris saudara. Tiga pertanyaan yang muncul dari pewawancara ini semuanya relevan dari jawaban perkenalan diri yang saya berikan. Sehingga sebaiknya ketika teman-teman menjawab pertanyaan itu sudah dipersiapkan kira-kira pertanyaan apa yang bakal muncul dari jawaban kita dan pastikan kita bisa menjawabnya. Pertanyaan yang kelima itu saya ditanya, mengapa harus melamar di kampus ini? Kenapa tidak di kampus yang lain? Apa alasan kampus ini memilih kamu di sini? Nah, itu pertanyaan yang kelima, mengapa harus memilih kampus ini? Nah, yang keenam, karena lokasi kampus yang saya pilih itu jauh dari tempat asal saya, sehingga pertanyaan yang keenam dari wawancara itu adalah, apakah kamu yakin untuk merantau? Nah, apa yang membuat kamu yakin untuk membawa keluarga kamu pindah ke sini? Atau seperti apa nanti kondisinya? Apakah nanti akan LDR atau seperti apa? Nah, jadi pertanyaan yang keenam itu adalah apakah yakin untuk merantau ke sini? Karena dari pihak kampusnya itu tidak menginginkan kita hanya sebentar saja di kampus lalu memutuskan untuk kembali ke daerah asal. Jadi mereka ingin melihat seberapa besar komitmen kita untuk mengabdi dan mengembangkan kampus tersebut. Itu pertanyaan yang keenam. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah, jika nanti LDR, apa yang akan saudara lakukan? Nah, jadi jika teman-teman mungkin pertama kali merantau atau mungkin bersama pasangan yang harus LDR, nah itu ditanyakan juga waktu itu di pengalaman saya, jika harus LDR bagaimana saya akan menyikapinya. Nah, yang kedelapan pertanyaannya adalah, saya ditanyakan nih, suami saya itu pendidikannya strata A berapa? Sementara nanti kan dosen wajib ya untuk sekolah sampai S3. Nah, kira-kira nanti bagaimana saudara menyikapi perbedaan strata pendidikan saudara dengan pasangan saudara? Nah, jadi pertanyaan ke-8 itu, teman-teman. Bagaimana saya harus menyikapi jika nanti saya berbeda nih strata pendidikannya? Karena dosen wajib S3, sementara mungkin suami masih S1, misalnya seperti itu. Dan pertanyaan terakhir yang saya dapatkan itu adalah bagaimana rencana ke depan yang akan saudara lakukan jika saudara terpilih nih menjadi dosen di kampus ini. Nah, ada 9 pertanyaan yang saya dapatkan selama wawancara SKB non-CAT di formasi dosen asisten ahli. Nah, teman-teman semuanya, untuk matang dalam menjawab berbagai pertanyaan ini, saya sarankan teman-teman untuk mock up interview atau latihan interview. Entah itu dengan sesama peserta CPNS ataupun dengan senior teman-teman yang mungkin sudah lulus di kampus tujuan dan kemudian di lobi untuk dimintain tolong untuk latihan wawancara misalnya, atau mungkin sharing pengalaman tentang proses wawancara seniornya teman-teman saat melamar di kampus itu juga bisa. Atau mungkin ikut webinar yang ngadain interview, mock up interview untuk SKB non-CAT. Nah, bagaimana cara saya menjawab pertanyaan dari pewawancara ini? Itu akan saya bahas selanjutnya di video lainnya mengenai SKB non-CAT wawancara dan juga mengenai micro teaching, bagaimana prosesnya, bagaimana saya memaparkan, dan juga seperti apa slide dan presentasi yang saya sampaikan itu nantinya akan saya bagi di video selanjutnya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk saksikan terus dan dalami terus informasi mengenai SKB dosen asisten ahli. Semoga teman-teman berrezeki untuk lulus di seleksi CPNS tahun ini dan bisa mendapatkan NIP segera. Jangan lupa untuk selalu berusaha memaksimalkan ikhtiar. Semoga Allah memberikan rezeki itu untuk kita semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk berbagi, like, share, dan juga komen agar video ini lebih luas kebermanfaatannya. Saya Sri Wayuni, ditunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.